Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi pada bab 7 untuk kelas 7 dengan judul ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi alangkah baiknya sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan serta berikanlah aku pemahaman yang baik. Tahukah kalian bahwa malaikat pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah hendak menciptakan manusia? Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjanya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami, para malaikat, senantiasa bertasbih dan memujimu?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 30. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard وَمَنْ إِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Quran Surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 19. Iman kepada malaikat merupakan percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat yang diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan di muka bumi. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Sifatnya yang kedua adalah malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamar seperti seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Qalbi. Kadang seperti sahabat dari Arab Badui. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Sifat yang kelima dari malaikat adalah malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam adalah malaikat sedang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Serta yang ketujuh adalah malaikat berdoa bagi hamba-hamba yang duduk menunggu
sholat berjamaah di masjid. Adapun nama-nama malaikat yang wajib kita imani yang terdapat di dalam Al-Quran adalah yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Adapun nama lain daripada malaikat Jibril adalah yang pertama, Ruh Al-Qudus, kemudian Ar-Ruh Al-Amin, dan Namus. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail, di mana tugas daripada malaikat Mikail adalah mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagikan rezeki. Yang ketiga adalah malaikat Israfil, di mana malaikat Israfil ini tugasnya adalah meniup terompet atau sangkakala saat dimulainya kiamat hingga dibangkitkannya manusia di padang mahsyar. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel itu bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, dan malaikat apabila telah tiba waktunya. Yang kelima adalah malaikat munkar. Malaikat munkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Yang keenam, sama halnya dengan malaikat munkar, malaikat nangkir juga bertugas menanyai orang-orang yang sudah meninggal dunia yang berada di alam kubur. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Malaikat yang ke-8 adalah malaikat atid, yang mana tugasnya adalah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Yang ke-9 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan para penghuni surga. Dan yang terakhir adalah malaikat Malik, di mana tugas daripada malaikat Malik adalah menjaga dan mengatur siksa atau azab para penghuni neraka. Nama lain daripada malaikat Malik adalah malaikat Zabaniyah. Dengan demikian, beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas-tugas para malaikat tersebut, kemudian menjadikan tugas-tugas malaikat tersebut sebagai pedoman untuk melakukan perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.